Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi, Bapak Sahade, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Naila Kamila yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 3 kali ini, di mana kami kelompok 3 akan membahas tentang biaya marginal dan kurva penawaran. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, ada Farida Nur Hasanah, Yesi Armalia, Farid Agung Ramadan, Jenny Maharani Tulhayat, Sulianti, Nabila Maharani, Naila Kamila, saya sendiri. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Aida sebagai pemateri pertama. Tabe bisa di next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep biaya marginal. Nah, biaya marginal atau marginal costing adalah kenaikan atau penurunan biaya sebagai hasil dari satu lebih atau kurang satu unit output. Nah, biaya variabel terdiri dari biaya tenaga kerja dan material, ditambah dengan porsi estimasi biaya tetap, atau seperti biaya administrasi dan biaya penjualan. Nah, konsep biaya marginal adalah sangat penting dalam lokasi sumber daya karena untuk hasil yang optimal, manajemen harus memusatkan sumber daya yang mana kelebihan pendapatan marginal atas biaya marginal maksimum. Juga disebut biaya pilihan, biaya diferensial, atau biaya tambahan. Next. Baik, di sini terdapat kurva biaya marginal. Nah, rumusnya yaitu MCN sama dengan delta TC dibagi delta Q. Nah, keterangannya yaitu MC sama dengan biaya marginal produksi ke N, delta TC yaitu pertambahan biaya total, delta Q pertambahan jumlah produksi. Next. Baik, di sini terdapat contoh perhitungan biaya marginal. Nah, soalnya yaitu perhatikan kenaikan produksi dan biaya produksi pada waktu tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Ternyata produksi naik sebanyak 6 unit, yaitu dari 27 menjadi 33 unit. Dan biaya produksi naik sebanyak 50.000 dari 300.000 menjadi 350.000. Dengan demikian, besarnya biaya marginal adalah MC atau biaya marginal sama dengan 350.000 dikurang 300.000 dibagi 33 dikurang 27 sama dengan 50.000 dibagi 6 menghasilkan Rp8.333. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Agung
untuk pemaparan materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk materinya adalah konsep penawaran. Definisi penawaran adalah penawaran dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dalam berbagai hal yang ditawarkan, kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu. Bunyi hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut dan akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nabila untuk melanjutkan pemaparan materi kedua. Baik, selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual dan semua faktor yang mempengaruhinya. Fungsi penawaran secara umum itu seperti yang tertera pada ini gambar. Berikut rumusnya. Keterangannya yaitu QS itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. PQ sama dengan harga barang itu sendiri. LI sama dengan harga barang-barang lain. 0 untuk tujuan-tujuan perusahaan, T yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Untuk memudahkan perhitungan, umumnya dilakukan analisis parsial, yaitu analisis satu demi satu dengan menganggap faktor-faktor lain ceteris paribus. Fungsi Fungsi penawaran parsial itu sebagai berikut. Lalu di mana faktor-faktor yang di belakang garis tegak adalah ceteris paribus. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Jenny untuk pemaparan materi ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini, menurut Sukirno pada tahun 2016, keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, yang terpenting itu ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain. Ketiga, biaya produksi. 4, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Dan yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Next. Nah, tadi telah dinyatakan bahwa penawaran sesuatu barang yang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Nah, untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, selanjutnya diteliti peranan faktor-faktor lainnya dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan menurut Sukirno tahun 2016. Yang pertama itu harga barang lain. Nah, telah diterangkan dalam membahas teori permintaan bahwa barang-barang ada yang saling bersaingan seperti barang-barang pengganti satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang seperti itu dapat menimbulkan pengaruh yang penting kepada penawaran seseorang. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Nah, pembayaran kepada faktor-faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi berbagai perusahaan. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga faktor-faktor produksi akan menaikkan biaya produksi. Di beberapa perusahaan, kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualannya dan mereka mengalami kerugian. Ini dapat menimbulkan penutupan usaha tersebut dan jumlah penawaran barang menjadi berkurang. Nah, di perusahaan lainnya, kenaikan harga faktor-faktor produksi mengurangi keuntungan mereka. Kalau tingkat keuntungan sesuatu usaha tidak menarik,
mereka akan pindah ke usaha lain. Juga tindakan ini dapat mengurangi penawaran dalam sesuatu kegiatan ekonomi tertentu. Nah, yang ketiga itu ada tujuan perusahaan. Dalam teori ekonomi selalu dimisalkan perusahaan itu berusaha memaksimumkan keuntungannya dengan pemisalan tiap perusahaan tidak berusaha untuk menggunakan kapasitas memproduksinya secara maksimal, tetapi akan menggunakan pada tingkat kapasitas yang memaksimumkan keuntungan. Dalam prakteknya perusahaan-perusahaan banyak yang mempunyai tujuan lain. Ada perusahaan yang tidak mau menanggung risiko, dan untuk itu mereka melakukan kegiatan yang lebih selamat walaupun keuntungannya lebih kecil. Ada pula perusahaan seperti misalnya perusahaan yang dimiliki pemerintah lebih menekankan mencapai produksi yang maksimal daripada keuntungan yang maksimal. Dalam bab-bab yang kemudian akan dapat dilihat bahwa keuntungan maksimal dicapai bukan pada waktu kapasitas mencapai maksimumnya. Jadi tujuan perusahaan yang berbeda-beda menimbulkan efek yang berbeda terhadap penentu tingkat produksi. Dengan demikian penawaran suatu barang akan berbeda sifatnya sekitarnya terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu tingkat teknologi. Nah, tingkat teknologi memegang peranan penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas dan mutu barang, dan lain-lainnya. Dalam hubungan dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek. Yang pertama itu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat, dan yang kedua biaya produksi semakin murah. Dengan demikian keuntungan menjadi bertambah tinggi. Berdasarkan kepada kedua akibat ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung untuk menimbulkan kenaikan penawaran. Tadi pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Yesi untuk pemaparan materi keempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kurva ini umumnya memiliki slope positif yang berarti semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah produk yang ditawarkan. Kurva penawaran atau supply curve menunjukkan jumlah barang yang tersedia dijual oleh para produsen pada harga yang akan diterima di pasar, sambil mempertahankan agar setiap faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran itu tetap. Next. Hubungan harga dan jumlah barang yang ditawarkan yang bersifat positif menyebabkan bentuk kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas seperti kurva di samping. Kurva ini menjelaskan bahwa pada saat harga P1, kemampuan produsen untuk memproduksi barang yang akan ditawarkan pada konsumen sebanyak Q1. Saat harga turun menjadi P2, maka kemampuan produsen untuk memproduksi barang juga turun, sehingga jumlah barang yang ditawarkan turun menjadi Q2. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Yanti untuk melanjutkan pemaparan materi kedua. Baik, selanjutnya itu terkait dengan pergeseran kurva penawaran, di mana ini pergeseran kurva ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada kurva permintaan, tetapi pada pergeseran kurva juga dapat terjadi pada kurva penawaran. Nah, baik itu dia ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud itu antaranya harga input, teknologi, harapan atau ekspektasi, dan jumlah penjual. Apapun perubahan pada variabel lain,
apapun perubahan pada variabel lainnya selain harga barang itu sendiri yang mempengaruhi produksi dan penjualan barang oleh perusahaan akan menggeser seluruh kurva pasokan barang tersebut. Boleh next slide. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh gambar dari pergeseran kurva penawaran. Untuk gambar A sendiri, di sini perubahan harga barang akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya. Kemiringan kurva penawaran positif menunjukkan hubungan positif antara perubahan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Jika P1 naik, maka Q1 juga naik, dan begitupun sebaliknya. Kemudian untuk teman-teman bisa lihat di gambar B, di mana kurva penawaran dapat bergeser ke kanan bawah atau ke kiri atas, karena faktor-faktor selain harga. Nah, pergeseran dari S0 ke S1 menunjukkan itu penurunan penawaran, sedangkan pergeseran dari S0 ke S2 itu menunjukkan peningkatan penawaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran ini meliputi harga input, teknologi, tujuan perusahaan, dan lain-lain. Baik, itu tadi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand atau on mic. Saya ulang, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau on mic. Baik, kepada Saudari Nilu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Baik, saya Nilu Anggreni, perwakilan dari kelompok 1, ingin menanyakan, tadi telah dijelaskan tentang penawaran. Nah, saya ingin menanyakan di sini, ada bisa dijelaskan jenis-jenis dari penawaran yang telah kalian paparkan tadi? Kan ada tadi penjelasannya, cuman saya tidak mendengar dan tidak melihat tentang jenis-jenisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang masih ingin bertanya atau menambahkan.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Niluh. Pertanyaannya itu, apa saja jenis-jenis penawaran? Nah, jenis-jenis penawaran itu ada dua. Yang pertama, penawaran perorangan. Penawaran perorangan adalah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual dalam menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat. Kemudian jenis yang kedua yaitu penawaran pasar. Penawaran pasar adalah keseluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Saudari Niluh. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Sekiranya teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami dari kelompok terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahkan kepada moderator kelompok 2.